Kaisar Qing berdiri di sana, dan cahaya pedang tak berujung secara alami berkumpul di sekelilingnya. Dia sendiri seperti pedang, dan sungai darah yang kuat tidak bisa mengikisnya sedikit pun. 3.000 formasi pembunuhan, alam pilar surgawi. Kaisar Qing memikirkannya, dan formasi pedang segera berubah. Di sungai darah tak berujung, pilar-pilar surga berkumpul dengan cahaya pedang berdiri. Setiap pilar sangat megah dan sangat tinggi, dan secara alami mendukung dunia yang luas. 36 pilar surga. Luo Feng melihat pemandangan di depannya dengan heran. Dunia yang luas ini, 36 pilar surga menopang langit, benar-benar menjebak sungai darah tak berujung yang perkasa dan berat. Saudara Yinhe, ini adalah 36 pilar alam pilar surgawi yang saya pahami. Saya telah memahami sedikit dan mengintegrasikannya ke dalam formasi. Diking berkata sambil tersenyum, lihat, seberapa kuat itu? Dengan 36 pilar sebagai fondasi, itu mendukung dunia. Formasi pedang dunia ini memang luar biasa. Luo Feng merasakan niat membunuh tanpa akhir yang terkandung dalam 36 pilar cahaya pedang dan tertawa, tapi sungai darahku tidak sesederhana itu. Bangun! Kemauan spiritual besar Luo Feng bergabung dengan seluruh sungai darah tak berujung. Pada saat ini, seluruh sungai darah tak berujung seperti ular piton besar, dan ular piton itu tiba-tiba mengayunkan ekornya. Seluruh sungai darah tak berujung bersiul dan mencambuk salah satu pilar cahaya pedang. Bang, pilar cahaya pedang ini tiba-tiba bergetar dan banyak retakan muncul. Apakah sungai darah ini begitu misterius? Diking diam-diam terkejut. Sungai darah yang tampaknya sederhana mengayunkan ekornya, tetapi pada kenyataannya, kekuatan tak berujung terus menyerang. Batas atas kekuatan benua asal bukanlah ledakan serangan. Itu adalah ledakan terus-menerus, atau pencekikan tajam, atau penetrasi feminin, atau penghancuran unit yang paling dasar. Batas kekuatan dari ledakan terus-menerus, dan itu adalah kombinasi dari misteri yang berbeda. Hanya dengan ayunan ekor, retakan muncul di pilar. Bang, bang, bang. Sungai darah yang luas, seperti ular besar, berguling dan dicambuk sembarangan, dan pilar cahaya pedang mulai runtuh dan tidak bisa distabilkan sama sekali. Kekuatan ini? Apakah ini kekuatan Kaisar Qing dan penguasa galaksi? Dewa-dewa lain dari benua asal menyaksikan pemandangan ini dari jauh, termasuk Kaisar Negara Kuno Yan Feng dan Raja Negara Kuno Lei Ting, dan mereka semua merasa tercekik. Pilar cahaya pedang yang sangat tinggi dan sungai darah yang luas dan nakal adalah semua kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Ini adalah kekuatan di atas Raja Dewa. Kaisar Qing dan penguasa galaksi terlalu menakutkan. Raja-raja dewa ini gemetar. Binatang dunia negara Tianmu juga menonton dari jauh, tidak peduli seberapa keras saya berlatih, saya tidak bisa memecahkan kemacetan. Saya makan dan minum sampai ke alam tertinggi, tetapi kemudian saya terjebak di alam utama selamanya. Dibandingkan dengan keduanya, saya sangat jauh di belakang. Sejak awal, saya tidak mengandalkan pemahaman dan latihan saya sendiri. Tiba-tiba saya harus mengandalkan diri saya sendiri untuk pergi dari ultimate ke atas Raja Dewa, kemungkinannya secara alami sangat rendah. Di atas Raja Dewa? Penguasa 10.000 alam juga menonton dari jauh, atas dasar jalan yang lengkap, serap misteri lain, integrasikan ke dalam jalanku sendiri, dan buat jalan itu melangkah lebih jauh. Tapi langkah ini terlalu sulit. Jalan lengkap sudah sempurna. Mengintegrasikan misteri lain seringkali berlebihan. Daya tidak meningkat tetapi berkurang. Penguasa 10.000 alam dapat mengintegrasikan beberapa misteri ke dalam jalan, dan kekuatannya dapat sedikit ditingkatkan, tetapi itu jelas bukan perubahan kualitatif. Mungkin aku harus meninggalkan benua asal dan melihat dunia lain. Penguasa 10.000 alam berpikir. Sebelumnya, satu-satunya yang lebih kuat darinya di era ini adalah Diking, dan sekarang ada penguasa galaksi lainnya. Penguasa 10.000 alam memiliki hati petualangan. Kaisar Qing memandangi sungai darah yang perkasa ini, melolong sembarangan, menyapu ke segala arah, bahkan 36 pilar cahaya pedangnya runtuh satu demi satu, tidak dapat menahan kekuatan yang menakutkan ini, dia tidak bisa menahan senyum. Saudara Yinhe, sungai darahmu memang luar biasa. Aku akan menggunakan bentuk terkuat dari susunan 3.000 pembunuh ini, 3.000 dunia. Begitu suara itu jatuh,
Miliaran lampu pedang muncul, dengan misteri tak berujung, secara alami membentuk susunan besar. Wajah Luo Feng sedikit berubah. Di daerah yang luas di sekitarnya, dunia dengan kicauan burung dan bunga mekar muncul, dengan tanah, langit, gunung, dan bahkan beberapa makhluk biasa yang tak berujung lahir. Terlahir makhluk hidup? Luo Feng terkejut. 3.000 dunia dapat mengembangkan semua hal di dunia. Meskipun jauh dari pengoperasian aturan tertinggi, itu dapat dianggap sebagai sedikit pemahaman tentang bulu. Kaisar Qing muncul di dunia ini dan tersenyum pada Luo Feng. Sungai darah tak berujung di dunia ini hampir mengalir melalui separuh dunia, tetapi ditekan oleh aturan yang tidak terlihat. Kekuatan seluruh dunia menekan sungai darah, dan sungai darah menjadi melelahkan saat bergulir. Kekuatan seluruh dunia menekan sungai darah ini. Di sungai darah, ada lebih banyak lampu pedang yang berkedip, memusnahkan untaian kekuatan sungai darah. Tetapi sungai darah penuh dengan vitalitas yang tak ada habisnya, dan ketika untaian kekuatan dimusnahkan, secara alami akan memulihkan untaian. Sungai darahku yang tak berujung berjuang di setiap gerakan, dan itu benar-benar ditekan. Luo Feng sangat terkejut. Ini adalah sungai darah tak berujung yang mendorong pola rahasia di Menara Bintang, tetapi ditekan. Saudara Yinhe, sungai darahmu sudah sangat misterius, dan dalam hal alam, itu bisa dianggap sebagai tahap awal Kaisar Dewa. Diking berkata, di bawah batas kekuatan benua asal, meskipun saya dapat memiliki sedikit keuntungan, saya tidak dapat menyakiti Anda sama sekali. Sungai darah yang mengalir di sebagian besar dunia sangat kuat. Saya tidak menyangka bahwa saya akan ditekan di benua asal. Luo Feng tertawa, Saudara Diking, saya akan berusaha sekuat tenaga. Kamu juga harus mengeluarkan harta rahasiamu. Habis-habisan. Diking tercengang. Pergi. Luo Feng berdiri di sungai darah tak berujung dan berteriak. Tiba-tiba, menara 9 lantai yang gelap dan dalam mulai muncul di sungai darah yang tak berujung. Bergemuruh, begitu menara 9 lantai ini muncul, 3.000 dunia di sekitarnya mulai bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul. Bumi, gunung, langit semuanya hancur. Konfrontasi Luo Feng sebelumnya dengan musuh adalah mengaktifkan pola rahasia Menara Bintang untuk mengendalikan tubuhnya dan mengubahnya menjadi sungai darah. Pada saat ini, Anda benar-benar dapat mengendalikan Menara Bintang itu sendiri untuk melawan musuh. Kekuatan ini? Ekspresi Diking berubah. Dia melihat bahwa begitu menara 9 lantai muncul, itu secara alami akan mengikis 3.000 dunia, dan 3.000 dunia mulai runtuh. Ini bukan harta rahasia biasa. Diking merasakan sifat menakutkan dari harta rahasia ini. Setelah Menara Bintang muncul, itu menjadi semakin besar. Luas. Menjulang. Setelah muncul, itu menjadi lebih besar dan lebih besar, yang secara alami menyebabkan runtuhnya 3.000 dunia, dan terus membesar. Hancurkan semua sisi. 3.000 formasi pembunuh Diking tidak dapat lagi digunakan. Ini. Diking menatap menara 9 lantai, yang membuat jantungnya berdebar-debar. Harta rahasia ini pasti harta rahasia yang disempurnakan oleh Hunyuan Life. Di benua asal, paling mudah untuk mendapatkan jenis harta rahasia ini di ruang tak terbatas. Mereka juga merupakan harta rahasia, di luar tingkat Raja Dewa. Ada kesenjangan besar antara harta rahasia yang disempurnakan oleh Kaisar Dewa dan harta rahasia yang disempurnakan oleh Yuan dan lainnya. Yuan dan yang lainnya telah melompat keluar dari kandang sejak lama. Bahkan jika mereka menyempurnakannya dengan santai, mereka masih bisa mencapai efek reguler. Misalnya, semua serangan di bawah Hunyuan Life, termasuk serangan jiwa, melemah sebesar 90%. Efek reguler, semacam ini tidak dapat disempurnakan oleh Kaisar Dewa. Pada saat ini, Diking juga merasakan aturan superior di Menara Bintang. Itu jelas bukan harta rahasia yang disempurnakan oleh Kaisar Dewa biasa. Lihat bila buku 16:9 dan lihat versi yang benar. Pada saat ini, semua kekuatan di benua asal melihat pemandangan ini dari jauh. Menara 9 lantai muncul. Kekuatannya telah mencapai batas atas benua asal. Ada juga beberapa penetrasi dan erosi yang teratur dan menakutkan. Hanya dengan melihat mereka membuat orang merasa takut dan putus asa. Sungguh harta karun. 3 ras alien utama memandangnya dengan iri, dan mereka semua merasa serakah di hati mereka. Itu mungkin harta rahasia pemurnian Yuan.
Sayang sekali itu di benua asalnya. Di benua asal, tidak ada yang bisa merampoknya. 3 ras alien utama juga menyadari hal ini. Orang-orang kuat lainnya di benua asal benar-benar terkejut. Bisakah penguasa galaksi bisa mengalahkan The King dalam kekuatan? Bagaimana menara 9 lantai ini bisa begitu menakutkan? Para kaisar dan raja semua merasakan hati mereka bergetar. Ternyata dia tidak benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Di Yuan. Mengeluarkan pagoda ini, kekuatannya terlalu menakutkan. Saudara Yinhe, cepat kumpulkan harta rahasianya. The King sudah bersembunyi jauh dan segera berbicara. Tiba-tiba menara bintang bergabung ke dalam sungai darah tak berujung dan menghilang. Sungai darah yang tak berujung menyatu ke dalam sosok Luo Feng. Setelah berdiskusi dengan The King, Luo Feng yakin bahwa The King tidak bisa merusak sungai darahnya sama sekali, jadi Luo Feng secara terbuka menggunakan menara bintang. Di seluruh benua asal, ada terlalu sedikit lawan yang layak menggunakan menara bintang. Tangan Luo Feng juga gatal. The King melangkah lebih dekat ke Luo Feng dan menatap Luo Feng sambil tersenyum. Saudara Yinhe sangat berbakat sehingga wajar baginya untuk mendapatkan harta rahasia yang kuat yang ditinggalkan oleh Senior Yuan. Saya juga mendapat harta rahasia yang ditinggalkan oleh Senior Yuan, tetapi itu baru pagi dibawa ke dunia luar. Di masa depan, saudara Yinhe harus berhati-hati saat membawa menara 9 lantai ini ke dunia luar. The King mengingatkan, karena mudah menjadi sasaran orang asing yang kuat. Saudara The King, apakah kamu tidak takut dirampok? Luo Feng bertanya. Haha, hati-hati saja. The King berkata, masih banyak harta rahasia yang dapat disempurnakan oleh Senior Yuan sesuka hati. Misalnya, mereka dapat ditebus di ruang tak terbatas. Harta rahasia kadang-kadang dilepaskan di beberapa tempat harta karun seperti alam Tianzhu. Luo Feng mengerti. The King menganggap menara bintangnya sebagai harta rahasia yang dipertukarkan di ruang tak terbatas. Harta rahasia yang dipertukarkan di ruang tak terbatas semuanya disempurnakan oleh Hunyuan Life, dan bahkan dapat disempurnakan oleh Senior Yuan sendiri. The King berkata, tentu saja, nilainya bisa tinggi atau rendah. Yang tinggi dapat melebihi 100.000 poin hadiah, dan yang biasa bisa berharga 2 atau 3. 10.000 poin bonus. Setiap harta rahasia dengan lebih dari 100.000 poin hadiah dapat membuat Kaisar Dewa gila. The King menghela nafas, mereka yang memiliki 20.000 hingga 30.000 poin hadiah jauh lebih umum. Luo Feng mengangguk. Beberapa harta karun senilai 100.000 poin di ruang tak terbatas semuanya membantu untuk keluar dari kandang. Saya belum pernah menebus harta rahasia sebelumnya, dan saya tidak tahu perbedaan antara harta rahasia yang dipertukarkan di ruang tak terbatas dan menara bintang. Menara bintang, bagiku, yang terpenting bukanlah bertarung, tetapi membantuku dalam latihanku. Luo Feng memahami hal ini, dan memahami pola rahasia menara bintang akan sangat membantu praktiknya tentang jalan hidup dan mati. Jadi bahkan jika dia pergi untuk menjelajah keluar dunia sumber, Luo Feng tidak berniat membawa menara bintang bersamanya. Selama menara bintang tetap di benua asal, tidak ada yang bisa mencurinya. Saudara The King, apakah ada praktisi yang menebus harta rahasia dengan lebih dari 100.000 poin hadiah? Luo Feng bertanya. Benua asal kita tidak memilikinya, tetapi dunia sumber lain memilikinya. The King berkata sambil tersenyum, Senior Yuan telah meninggalkan ruang tak terbatas di banyak dunia sumber. Diakui oleh dunia luar bahwa batas 100.000 poin hadiah di ruang tak terbatas adalah batas, dan harta karun yang mencapai batas ini, setiap bagian sangat berharga, dan bahkan dapat membantu Anda melarikan diri dari kandang. Sayangnya, terlalu sulit untuk mencapai 100.000 poin hadiah. Luo Feng juga setuju. Memang sulit. Keinginan spiritual saya menerobos, dan saya juga mendapat 100.000 poin hadiah. Tapi saya tidak bisa menukar semua poin hadiah hanya dengan satu harta karun. Warisan khusus dan warisan sempurna di rumah harta karun uang tak terbatas juga sangat menarik. Harta rahasia bernilai setidaknya 100.000 poin hadiah, kelangkaannya bisa dibayangkan. Bahkan jika itu adalah harta rahasia bernilai puluhan ribu poin hadiah, itu cukup bagus. The King tersenyum. Ngomong-ngomong, apakah beberapa harta rahasia yang ditinggalkan oleh Di Yuan setelah kematiannya sulit dijual? Cukup sulit untuk menjualnya. Saya hampir tidak menjual 2 dari 5. Luo Feng melambaikan tangannya, dan 3 harta rahasia yang tersisa, jubah merah, sepatu bot tempur, dan sarung tangan, muncul.
jual 2 yang lebih berharga, dan tinggalkan 3 yang paling umum. The King memandang mereka dan berkata, 3 harta rahasia dari periode awal Kaisar Dewa. Bagaimana dengan ini? Saya akan membelinya kembali dari negara kuno Yanfeng, dan membuat keseluruhannya, 10.000 kristal Hunyuan. 1 kristal Hunyuan dapat ditukar oleh para tamu dari 2 negara kuno, dan 1 juta pahala dapat ditukar dengan 1. 10.000 kristal Hunyuan adalah 10 miliar pahala. Ini adalah pahala besar yang dapat dikagumi oleh Raja Dewa biasa dari tingkat kedua. Bahkan bagi Kaisar dan Raja, sangat sulit untuk mengumpulkan pahala sebesar itu. Oke. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Ya. The King melambaikan tangannya, dan setumpuk kristal Hunyuan yang mempesona melayang di samping. Mata Luo Feng berbinar. Masing-masing kristal Hunyuan ini sepertinya seukuran jari. Mereka semua sangat bulat, dan aura alami yang mereka pancarkan membuat Luo Feng ingin menyerap mereka. Kristal Hunyuan adalah mata uang universal di luar dunia sumber. The King menjelaskan, mereka dibuat oleh esensi kekuatan Hunyuan tak berujung yang diekstraksi oleh bentuk kehidupan Hunyuan yang telah melompat keluar dari kandang. Masing-masing sangat kecil sehingga cocok bagi kita untuk berdagang. Luo Feng melambaikan tangannya untuk menyingkirkan tumpukan kristal Hunyuan, tetapi dia menyimpan 3 di tangannya dan merasakannya dengan hati-hati. Kristal Hunyuan bermanfaat untuk budidaya semua kehidupan di dalam kandang. Kata The King. Mata uang universal? Luo Feng mengerti dan melihat dengan cermat 3 kristal Hunyuan di telapak tangannya. Menyerapnya akan membantumu berlatih. Tapi Anda harus moderat. The King berkata, pada tahap awal kekuatan Kaisar Dewa, jangan menyerap lebih dari 100 kristal per era. Jika jumlah yang diserap terlalu besar, efeknya akan menjadi semakin buruk, atau bahkan sama sekali tidak efektif. Setiap praktisi memiliki kekuatan fisik dan jiwa yang berbeda, jadi jumlah yang paling cocok juga berbeda. Ini mengharuskan Anda untuk perlahan-lahan menjelajahi dalam latihan. Singkatnya, begitu Anda merasa efeknya semakin buruk, Anda harus segera mengurangi jumlahnya. The King mengingatkan, selama Anda mempertahankan dosis rendah, efek kristal Hunyuan akan selalu lebih baik. Kamu bisa menggunakannya sampai kamu melompat keluar dari kandang. Luo Feng memuji, ini benar-benar ajaib. Kristal Hunyuan, tamu biasa dari 2 negara kuno juga bisa menggunakannya. Kaisar Dewa juga bisa menggunakannya. Itu memang harta karun dengan kemampuan beradaptasi yang luas. Saudara Yinhe, jika metode rahasia dibuat dan semuanya sudah siap, beritahu saya kapan saja. The King menyerahkan token kepada Luo Feng. Ketika saatnya tiba, hancurkan token itu dan aku akan segera merasakannya. Kaisar lain dari negara kuno Yanfeng hanya memiliki perintah komunikasi untuk dikirim ke The King, dan The King tidak akan membacanya ketika dia dalam pengasingan. Tapi The King merasakan jimat Luo Feng untuk pertama kalinya. Oke, saya sudah siap sepenuhnya. Saya akan memberitahu saudara The King ketika saya meninggalkan benua asal. Luo Feng langsung setuju. The King tersenyum dan mengangguk, dan segera pergi. Negara kuno Yanfeng, Qingdu, Istana The King. Di Fu, Dian, Di Jiufeng, Di Chu dan 11 kaisar lainnya, baik nyata atau inkarnasi, telah berkumpul di sini. The King bertarung dengan penguasa galaksi, dan penguasa galaksi akhirnya merilis menara 9 lantai, yang sepertinya mengalahkan The King. Kaisar-kaisar ini sedikit ketakutan. Negara kuno Yanfeng berada di atas, dan kepercayaan terbesar adalah leluhur Yanfeng dan The King. Di benua asal, di bawah batas kekuatan, kesenjangan antara The King dan leluhur Yanfeng tidak besar. Hah! The King muncul di atas tahta di aula. The King? 11 kaisar memandang The King. Kaisar King memandang orang-orang ini, mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tuan galaksi ini sangat kuat. Dia bahkan memiliki harta rahasia yang sangat kuat. Bahkan dengan harta rahasia tipe menara itu, aku tidak bisa mengalahkannya. 11 kaisar bingung. Bahkan Kaisar King tidak bisa mengalahkannya? Kekuatan benua asal terbatas. Bahkan jika leluhur mengambil tindakan, dia harus mengandalkan harta rahasia yang kuat untuk menekan Galaxy Lord. Kaisar King menggelengkan kepalanya, menekannya, dia juga tidak bisa menyakitinya. Fondasi Galaxy Lord ini sudah mapan. Kaisar King menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan menghilang. Hanya 11 kaisar yang tersisa saling memandang. Bahkan jika leluhur mengambil tindakan dan menggunakan harta rahasia, dia tidak bisa menyakiti Galaxy Lord ini. Kaisar Yan kecewa.
Suami kaisar menghela nafas dan berkata, kami kaisar tidak dapat berbuat apa-apa pada leluhur Guntur dan leluhur Kutub Timur. Sekarang hanya ada satu galaksi Lord lagi. Sepertinya kita hanya bisa menahan kebencian Kaisar Yuan. Kaisar Kong menghela nafas di samping. Kaisar Kong, jangan menyombongkan diri atas kemalangan orang lain. Kaisar Yan memarahi di samping. Saya mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu berani membalas dendam? Kaisar Kong mencibir dan pergi dalam satu langkah. Ayo pergi. Keberadaan tingkat leluhur lainnya. Kaisar Chu, Kaisar Jiu Feng dan yang lainnya juga pergi satu persatu. Kaisar Fu cukup bermasalah. Penguasa galaksi ini sangat kuat. Dengan harta rahasia di tangan, dia bisa menekan Kaisar Qing. Apakah dia benar-benar Luo He? Kaisar Fu tidak begitu percaya diri saat ini. Dengan kekuatannya, akankah dia meninggalkan benua asal bersamaku? Sahabat dipilih satu sama lain. Dia memilih pihak lain. Tapi, pihak lain juga harus mengaguminya. Kaisar Fu. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar, dan penguasa galaksi mungkin tidak ingin memperhatikannya. Latihan, bagaimanapun, tergantung pada diri sendiri. Seseorang harus cukup kuat. Kaisar Fu berkata diam-diam, saya harus menemukan cara untuk mencapai alam tertinggi. Pencapaian formasi jelas sangat dalam, dan hanya ada lapisan kertas jendela yang tersisa ke alam tertinggi, tetapi tidak dapat dipatahkan. Kaisar Fu juga sangat tertekan. Kaisar Qing akhirnya mengambil tindakan dan ingin membalaskan dendam Kaisar Yuan. Kekuatan Kaisar Qing dan penguasa galaksi terlalu menakutkan. Hah? Apakah Kaisar Qing kalah? Apakah Menara 9 Lantai mengalahkan Kaisar Qing? Siapapun dengan sedikit pengetahuan dapat melihat bahwa Kaisar Qing kalah dalam pertempuran ini. Ini mengejutkan mereka. Karena ada konsensus di benua asal, jika nenek moyang kedua negara tidak mengambil tindakan, Kaisar Qing tidak akan terkalahkan. Kali ini, penguasa galaksi memegang Menara 9 Lantai dan menekan Kaisar Qing. Di negara kuno Guntur kita, kecuali leluhur, tidak ada seorang pun di atas Raja Dewa. Kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Raja-raja negara kuno Guntur lebih panik daripada Kaisar negara kuno Angin Api. Bukankah ini menara bintang yang saya sempurnakan? Tamu gunung melihat seluruh proses pertempuran antara Kaisar Qing dan Luo Feng dengan jelas melalui gambar yang direkam oleh Kamar Dagang Guntur, dan juga melihat kemunculan menara bintang di ujungnya. Versi yang benar di buku 16.9 dan 1 forum. Menara bintang, harta rahasia tingkat pertama Raja Dewa, sebenarnya dapat digunakan untuk mengalahkan Kaisar Qing? Tamu gunung itu bingung. Tampaknya ketika saya menyempurnakan menara bintang, cahaya keemasan yang bergabung ke menara bintang sangat istimewa. Zuo Shanke berpikir. Dengan kekuatannya, dia sangat berhati-hati selama proses pemurnian, dan dia tidak berani membuat kesalahan dalam bahan yang dia gunakan. Tapi ada cahaya keemasan mengabaikan formasi yang dia atur, mengabaikan domainnya, dan langsung bergabung ke menara bintang. Zuo Shanke memperhatikan ada yang tidak beres pada saat itu. Pada awalnya, setelah cahaya keemasan bergabung ke dalam menara bintang yang halus, menara bintang dengan cepat terbentuk. Dari sudut pandangnya saat itu, menara bintang memang harta rahasia dari tingkat pertama Raja Dewa. Dia sama sekali tidak bisa melihat sisi sebenarnya dari menara bintang. Pengakuan master menara bintang juga jauh lebih sulit dari yang diharapkan Zuo Shanke. Artinya, Luo Feng dikenali oleh menara bintang hanya ketika dia berada di ambang hidup dan mati. Harta karun yang baik juga membutuhkan pemilik yang cocok. Di tangan Luo Feng, menara bintang benar-benar dapat mengerahkan kekuatannya. Zuo Shanke cukup emosional. Sebagai pemurni dan Raja Dewa tingkat pertama, dia bahkan tidak bisa melihat misteri sebenarnya dari menara bintang. Tapi pertapa itu hanya merasa bahagia. Bahagia untuk muridnya. Setelah membalas perseteruan darahnya, pertapa itu merasa sangat tenang. Yang paling dia pedulikan sekarang adalah muridnya Luo Feng. Dia akan senang jika muridnya bisa lebih bersinar. Si kecil yang keluar dari bumi telah berdiri di puncak benua asal tanpa menyadarinya. Pertapa itu berpikir dan tersenyum. Kota Huyang, rumah tuan kota, ruang tenang. Luo Feng sedang berlatih dalam pengasingan di sini. Urusan kerajaan galaksi terutama diserahkan kepada Morosa. Tentu saja, ketika menghadapi momen kritis, dia bisa mencapai kerajaan galaksi hanya dengan satu pikiran. Kali ini, Di King sengaja membantuku. Luo Feng mengerti ini. Di King hanya menggunakan satu set,
3.000 formasi pembunuhan, dari awal hingga akhir, tanpa menggunakan cara ampuh lainnya atau harta rahasia apapun. Makhluk di atas Raja Dewa yang telah lama mengembara di luar dunia asal, tidak memiliki sarana untuk mempertaruhkan nyawanya? Di kampung halamannya, tidak ada satupun harta rahasia? Jika dia benar-benar tidak menyia-nyiakan biaya, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa unggul. Harta rahasianya sendiri mungkin memiliki keuntungan, tetapi ranah di King lebih tinggi darinya. Jika dia menggunakan beberapa harta rahasia mendiang Kaisar Dewa dan Kaisar Dewa yang sempurna, dia mungkin bisa bersaing dengan Menara Bintang. Di benua asal, kekuatannya terbatas. Bahkan jika saya, di King, dan nenek moyang kedua negara berada di atas angin, mereka tidak dapat melakukan apapun satu sama lain. Tapi di luar benua asal, jaraknya besar. Luo Feng tahu betul bahwa apa yang disebut tak terkalahkannya sekarang memanfaatkan kekuatan yang dibatasi oleh aturan tertinggi benua asal. Berlatihlah dengan baik, setidaknya kamu harus mencapai alam tertinggi. Luo Feng membalik tangannya, dan kristal hunyuan muncul di telapak tangannya. Luo Feng menelan harta karun bundar seperti batu giok seukuran jari ini dalam satu tegukan. Kristal hunyuan jatuh ke dalam tubuh dan mulai perlahan diserap. Kristal hunyuan adalah esensi dari kekuatan hunyuan yang halus. Selama itu belum menjadi kehidupan hunyuan, biasanya membantu. Pada saat ini, tubuh Luo Feng dipelihara, dan jiwanya juga terpelihara. Kecepatan berpikir meningkat beberapa kali, dan pemahaman serta perasaannya semuanya meningkat. Bahkan memiliki efek memperkuat tubuh dan jiwa. Luo Feng berseru. Kristal hunyuan memperkuat tubuh dan jiwa dengan kecepatan yang sangat lambat. Secara teoritis, dengan kristal hunyuan tanpa batas dan waktu yang tidak terbatas, tubuh dan jiwa dapat dibuat sangat kuat. Sayangnya, jumlah kristal hunyuan yang diambil di setiap era terbatas. Mengonsumsi terlalu banyak akan mengurangi efeknya atau bahkan membuatnya tidak efektif. Umumnya, semakin kuat tingkat kehidupan, semakin lemah efek bergizi dari harta karun itu. Tapi hunyuan kristal bisa terus berguna. Luo Feng memejamkan mata dan mulai berkonsentrasi untuk memahami 3 materi biologis garis keturunan hunyuan tingkat akhir yang dia peroleh. Waktu juga berlalu dalam latihan. Sejak pertukaran dengan The King, tidak ada seorang pun di benua asal yang menantang kerajaan ilahi galaksi. Penguasa galaksi telah diberi peringkat setara dengan nenek moyang kedua negara, nenek moyang domain kutub timur, dan The King. Selain itu, penguasa galaksi membenci kejahatan, yang juga membuat makhluk purba dari seluruh benua asal tidak berani bertindak sembrono. Setidaknya hal menelan miliaran nyawa akan punah dalam waktu singkat. Dalam sekejap mata, 300 abad telah berlalu sejak berdirinya kerajaan ilahi galaksi. Pada hari ini, sebuah peristiwa yang tidak penting terjadi. Tetua asli, dari sekte Daohe menerobos dan menjadi raja ilahi.